Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saya lagi, yaitu Iqbal Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitif sama behavioristik. Apa sih itu? Teori behavioristik yaitu teori behavioristik adalah teori belajar yang mengutamakan pada perubahan perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik tentunya. Tuh. Teori dalam belajar menekankan perubahan terhadap perilaku peserta didik adalah teori behavioristik, sedangkan teori belajar yang menekankan pada perubahan capaian hasil dari pembelajaran prestasi adalah teori kognitif. Itu ya. Saya jelaskan lagi. Teori behavioristik yaitu teori belajar yang menekankan perubahan terhadap perilaku peserta didik adalah peserta didik. Jadi behavioristik ini lebih mencolok ke tingkah perilakunya ya. Kalau apa itu teori kognitif? Teori kognitif yaitu teori belajar yang menekankan pada perubahan capaian dalam hasil belajar ataupun prestasi. Jadi bisa dibedakan kan? Jadi dua ini hampir sama tapi beda. Yang kognitif itu sebuah yang mengutamakan prestasi, yang behavioristik itu yang mengutamakan tingkah perilaku gitu ya. Jadi kalau dalam sekolah ataupun itu dalam sekolah tentunya itu sangatlah bermakna sekali ya. Yang saja itu ada beberapa ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama itu satu, mempelajari perbuatan manusia bukan melalui keadaannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Yang kedua yaitu segala perbuatan dikembalikan pada perasaan refleks. Yang ketiga yaitu pada waktu dilahirkan semua orang itu sama. Jadi pasti manusia itu akan mengalami perubahan gitu. Jadi behavioristik ini itu mengutamakan apa ya? Tingkah laku kita gitu. Nah, tingkah laku kita bagaimana untuk menanggapi pembelajaran tersebut gitu. Nah, yaitu terus teori kognitif. Teori kognitif sekarang ya. Dan lanjut masih teori kognitif ya. Behavioristik yaitu teori ini ada beberapa prinsip ya, ada 6 prinsip kalau nggak salah. Nah, yang pertama yaitu reinforcement and punishment, yang kedua yaitu primarily and secondary reinforcement, yang ketiga yaitu secondaries of reinforcement, yang keempat yaitu cognition management, yang kelima yaitu stimulus control in opening layering, yang keenam yaitu the elimination of repetition itu. Lanjut di teori kognitif, yaitu individu dapat mengembangkan pertumbuhannya sendiri. Artinya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individual dapat dibentuk oleh individu secara sendiri melalui berinteraksi dengan lingkungan individual maupun beradaptasi, perubahan dalam struktur kognitif pengetahuan, wawasan dalam pengembangan semakin berkembang. Jadi pengertian ini, teori ini itu sangat berpengaruh ataupun sangat mengandalkan tentang diri kita sendiri gitu. Jadi tergantung kita lah. Kalau kita yang meniat mau mengajarkan ya udah mengajarkan aja. Kalau enggak ya enggak gitu maksudnya. Gimana ya bahasanya itu, teori ini sangat tergantung pada kita. Kalau sifat kita untuk tentang malas-malasan ya udah teori kita berarti malas itu sudah pengertian kita gitu.